Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik ya. Terima kasih sudah mau bergabung dalam pertemuan kelima pelajaran sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang baru, masuk ke bab yang baru, yaitu tentang Indonesia Merdeka. Jika sebelumnya di bab yang lalu kita sudah membahas tentang masa pendudukan Jepang, maka di pertemuan kali ini kita akan membahas masa Indonesia merdeka. Bab tentang masa Indonesia merdeka itu terdiri dari 3 subbab atau 3 pembahasan. Yang pertama adalah Rengas Dengklok sampai proklamasi, yang kedua terbentuknya NKRI, dan yang ketiga tokoh seputar proklamasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok sampai proklamasi. Rengas Dengklok sampai proklamasi. Yang pertama itu yang harus kalian pahami adalah bahwa pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua. Secara resmi, Jepang yang pada saat itu merupakan negara terakhir yang berasal dari blok Aksis yang masih bertahan karena Italia dan Jerman sudah terlebih dahulu kalah, menyatakan kekalahannya pada tanggal 15 Agustus 1945. Peristiwa kekalahan Jepang ini didahului dengan peristiwa dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua itu ya, diketahui oleh kelompok pemuda yang sering disebut sebagai kelompok pemuda Menteng Raya 31, diantaranya Syahrir, Hairul Saleh, Abu Bakar Lubis, Aidit, Darwis, Johar Nur, Wikana, dan lain-lain. Kekalahan Jepang tersebut diketahui oleh kelompok Menteng Raya 31 dari siaran berita BBC London. Nah, pada masa pendudukan Jepang, siaran-siaran berita yang berasal dari luar negeri itu dilarang. Jepang memblokir akses informasi yang berasal dari luar negeri supaya rakyat Indonesia tidak tahu perkembangan perang, tidak tahu perkembangan dunia yang sedang terjadi pada saat itu. Akan tetapi, para pemuda-pemuda pergerakan nasional, diantaranya para pemuda di Menteng Raya 31 itu, sering melakukan tindakan-tindakan ilegal, yaitu mencuri siaran radio dari luar negeri. Walaupun itu tentu memiliki resiko yang sangat besar jika diketahui oleh pemerintah pendudukan Jepang. Nah, kelompok pemuda Menteng Raya 31 yang mencuri berita dari BBC, dari siaran BBC London pada tanggal 15 Agustus 1945, mendapatkan informasi yang mengejutkan sekaligus membahagiakan, yaitu informasi tentang pernyataan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Mendengar informasi tersebut, Syahrir sebagai salah satu anggota dari kelompok pemuda Menteng Raya 31 berinisiatif untuk menemui Bung Hatta di kediamannya. Nah, Bung Hatta pada masa itu merupakan salah satu tokoh pergerakan nasional dan salah satu tokoh pemimpin pergerakan nasional. Sehingga Syahrir menemui Bung Hatta dengan tujuan meminta Bung Hatta agar segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan karena dari siaran radio yang Syahrir dapatkan, Jepang sudah kalah dalam perang. Akan tetapi, Bung Hatta menjawab bahwa permintaan Syahrir untuk segera ya, membacakan atau mengumumkan proklamasi itu tidak dapat dipenuhi karena Bung Hatta menginginkan agar
Permintaan tersebut didiskusikan terlebih dahulu dengan Bung Karno dan tokoh-tokoh pergerakan yang lain. Nah, merasa permintaannya tidak mendapatkan respon yang positif, Syahrir pun akhirnya meminta kepada Bung Hatta agar bersama-sama menemui Bung Karno dengan harapan bahwa Bung Karno akan berbeda pendapat dengan Bung Hatta. Akhirnya Syahrir beserta Bung Hatta itu kemudian menemui Bung Karno di kediamannya dan mendesak Bung Karno untuk membacakan proklamasi. Akan tetapi ternyata respon dan jawaban Bung Karno sama dengan respon dan jawaban Bung Hatta sebelumnya. Bung Karno menolak permintaan Syahrir untuk membacakan atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Nah, kenapa menolak? Karena Bung Karno maupun Bung Hatta ingin membicarakan ikhwal kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua tersebut dengan PPKI. Karena PPKI adalah badan resmi yang diperuntukkan tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, merasa tujuannya tidak tercapai, ya, Syahrir akhirnya kembali kepada kelompoknya dan kemudian melakukan rapat terbatas di daerah Cikini 71. Nah, dalam rapat golongan pemuda tersebut akhirnya disepakati bahwa Bung Karno dan Bung Hatta akan diungsikan keluar kota. Kenapa? Rapat tersebut harus menghasilkan kesepakatan bahwa Bung Karno akan diungsikan keluar kota karena menurut pandangan golongan pemuda, Bung Karno dan Bung Hatta tidak mau melaksanakan permintaan mereka itu dikarenakan adanya faktor eksternal, yaitu faktor ketidakamanan kondisi Jakarta pada waktu itu. Karena di Jakarta sedang diberlakukan jam malam. Nah, sehingga golongan pemuda berinisiatif membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta dengan harapan jika di luar kota Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta dapat dibujuk untuk membacakan proklamasi. Nah, akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945, keesokan harinya, pagi-pagi hari sekali, lebih tepatnya pukul 4 pagi, Bung Karno dan Bung Hatta dijemput oleh golongan pemuda dan dibawa ke luar Jakarta, tepatnya di daerah Rengas Dengklok, Karawang. Kenapa dipilih Rengas Dengklok, Karawang, bukan dibawa ke Serang, bukan dibawa ke Tangerang, ataupun bukan dibawa ke Pandeglang misalnya. Karena di Rengas Dengklok di sana ada tempat yang dianggap aman milik tentara peta. Nah, kemudian pada tanggal 16 Agustus juga, ketika Bung Karno dan Bung Hatta dibawa oleh golongan pemuda ke daerah Rengas Dengklok, Karawang, ternyata di Jakarta sendiri, tepatnya di Gedung Pejambon, anggota PPKI itu sudah berkumpul. Nah, berkumpulnya anggota PPKI ini pun sama untuk membahas langkah-langkah yang akan dilakukan terkait informasi penyerahan Jepang, ya, pernyataan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Akan tetapi ada hal-hal yang ganjil pada waktu itu. Karena dalam perkumpulan tersebut, Bung Karno dan Bung Hatta tidak juga kunjung datang di Gedung Pejambon. Akhirnya, ya, Bung Karno dan Bung Hatta dicari tahu keberadaannya oleh Ahmad Subarjo. Nah, Ahmad Subarjo mencari tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta karena tidak pernah terjadi sebelumnya Bung Karno dan Bung Hatta terlambat datang dalam acara rapat. Nah, ketika Ahmad Subarjo mencari tahu informasi di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta, akhirnya didapatkan informasi bahwa Bung Karno dan Bung Hatta itu sudah diamankan oleh golongan pemuda Menteng 31 ke daerah Rengas Dengklok di pagi hari.
Ahmad Subarjo datang menemui para pemuda dan menanyakan keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, para pemuda itu mengatakan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta berada di tempat yang aman di luar kota Jakarta untuk membicarakan langkah-langkah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, Ahmad Subarjo mengatakan kepada golongan pemuda bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus ada di Jakarta dan membicarakan langkah-langkah proklamasi di Jakarta. Akhirnya Ahmad Subarjo terlibat diskusi dengan golongan pemuda dan Ahmad Subarjo pun memberikan jaminan kepada para pemuda bahwa Bung Karno dan Bung Hatta akan membacakan proklamasi. Ya, membacakan proklamasi, maka Ahmad Subarjo meminta agar dirinya diantarkan ke Bung Karno dan Bung Hatta di Rengas Dengklok karena akan menjemput Soekarno dan Hatta dibawa ke Jakarta untuk membicarakan proklamasi. Nah, rombongan Ahmad Subarjo, Sidiro, dan Yusuf Kunto akhirnya berangkat ke Rengas Dengklok Karawang dari Jakarta pukul 4 sore. Nah, sesampainya di sana, akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta disepakati akan dibawa kembali ke Jakarta dan proklamasi akan dilaksanakan secepatnya di Jakarta. Nah, tanggal 16 Agustus malam pukul 9, akhirnya rombongan kembali berangkat ke Jakarta. Nah, di Jakarta, ya, di Jakarta, ya, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa anggota PPKI itu sudah berkumpul di Gedung Pejambon. Nah, ini Gedung Pejambon, ya. Kalau ini kondisi sekarangnya, sekarang Gedung Pejambon disebut Gedung Pancasila, tempat rapat-rapat ya, PPKI, dan ini adalah Gedung Menteng Raya 31, tempat berkumpulnya golongan-golongan pemuda pada masa itu. Nah, dan ini adalah rumah penculikan pengamanan pengungsian Bung Karno dan Bung Hatta di daerah Rengas Dengklok. Sedangkan ini adalah foto dari Soekarni, Syahrir, dan Khairul Saleh yang merupakan anggota dari kelompok Menteng 31. Dan ini adalah foto Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, sesampainya di Jakarta, Bung Karno itu beserta rombongan datang menemui Laksamana Maeda dan mencari tahu atau meminta pandangan Laksamana Maeda tentang bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia setelah mendengar Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Mendengar pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh pemimpin Indonesia, Laksamana Maeda itu memberikan support. Karena Laksamana Maeda dikenal sebagai salah satu perwira militer Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Selain itu juga Bung Karno, ya, Bung Karno selain menemui Laksamana Maeda juga memutuskan ya, untuk menemui Mayor Jenderal Nishimura. Ya. Mayor Jenderal Nishimura ini adalah salah satu pemimpin militer Jepang juga yang pada waktu itu ada di Indonesia, khususnya di Jakarta. Dalam pertemuannya dengan Mayor Jenderal Nishimura, Soekarno tidak mendapatkan respon yang positif karena Mayor Jenderal Nishimura memerintahkan agar PPKI jangan melakukan aktivitas rapat apapun. Karena pada saat itu kondisi Indonesia berada dalam kondisi status quo setelah Jepang menyatakan kalah dalam perang. Nah, mendengar respon dari Mayor Jenderal Nishimura yang tidak mendukung dan melarang aktivitas PPKI ya, dalam kondisi status quo tersebut,
akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta pergi dari rumah Mayor Jenderal Nishimura dan membulatkan tekad bahwa kemerdekaan Indonesia ini harus lepas dari pengaruh Jepang. Nah, akhirnya dicarilah tempat untuk merumuskan naskah proklamasi, di mana tempat yang sekiranya aman dari pantauan maupun dari intervensi Jepang. Akhirnya dipilih, ya, pilihan jatuh di rumah Laksamana Maeda, salah satu perwira Angkatan Laut Jepang tersebut. Kenapa rumah Laksamana Maeda menjadi tempat yang dipilih untuk merumuskan naskah proklamasi? Ya, padahal rumah itu adalah rumah milik perwira Angkatan Laut Jepang. Alasan yang pertama adalah satu, Laksamana Maeda selain perwira Angkatan Laut juga adalah tokoh militer yang sangat bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, pada saat itu sedang diberlakukan jam malam di kota Jakarta. Jadi Jepang dalam kondisi perang tersebut itu memberlakukan jam malam di Jakarta. Jadi tidak boleh ada aktivitas-aktivitas sosial, politik maupun ekonomi ketika di malam hari. Dan pada saat itu Jepang memberlakukan jam malam disertai dengan patroli-patroli tentara Jepang berkeliling Jakarta. Nah, untuk menghindari patroli tersebut dan untuk menghindari kecurigaan dari tentara-tentara Jepang, maka akhirnya dipilihlah rumah Laksamana Maeda untuk menjadi tempat perumusan naskah proklamasi. Dengan asumsi, dengan pendapat bahwa jika pun tentara Jepang mengetahui ada keramaian di rumah Laksamana Maeda, tentu mereka tidak akan curiga. Dan mungkin mereka hanya akan menganggap bahwa itu hanya perkumpulan atau pesta-pesta biasa. Jadi akhirnya disepakati di rumah Laksamana Maeda. Kenapa bisa menggunakan rumah Laksamana Maeda? Ini tidak lepas dari jasa Ahmad Subarjo, karena Ahmad Subarjo memiliki kedekatan dengan Laksamana Maeda, karena Ahmad Subarjo pernah bekerja dengan Laksamana Maeda. Nah, akhirnya di rumah Laksamana Maeda itulah naskah proklamasi dirumuskan. Nah, ada 3 tokoh yang merumuskan naskah proklamasi, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, naskah proklamasi itu ditulis tangan dalam selembar kertas oleh Bung Karno. Nah, akan tetapi setelah selesai ditulis, akhirnya diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Nah, setelah diketik, akhirnya naskah proklamasi itu ditandatangani. Nah, ada beberapa perbedaan antara naskah tulis tangan Bung Karno yang disebut sebagai naskah asli dengan naskah hasil ketikan Sayuti Melik atau yang disebut sebagai naskah otentik. Nah, di sini ada naskah asli, ada naskah otentik. Naskah asli ini naskah tulis tangan Bung Karno, sedangkan naskah otentik ini adalah naskah hasil ketikan Sayuti Melik. Nah, kenapa disebut naskah otentik? Karena naskah tersebut ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, apa perbedaan-perbedaannya? Yang pertama, kata proklamasi dalam naskah asli tulisan tangan Bung Karno itu ditambahkan spasi dalam naskah ketikan Sayuti Melik. Yang kedua, kata hal-hal itu ditulis hal 2 seperti ini, di tulisan tangan Bung Karno, tetapi diketikan Sayuti Melik menjadi hal-hal. Kata tempo dalam tulisan tangan diganti menjadi tempo. Tulisan Jakarta 17805 itu diganti dengan Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Dan tulisan wakil-wakil bangsa Indonesia di tulisan tangan Bung Karno diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Karena sebelumnya Bung Karno mengajukan agar naskah proklamasi itu ditandatangani oleh wakil-wakil bangsa Indonesia, yaitu anggota PPKI, sedangkan usul tersebut ditolak oleh golongan pemuda karena menganggap jika ditandatangani oleh anggota PPKI, maka
kemerdekaan Indonesia seakan-akan dibuat oleh PPKI yang merupakan buatan Jepang. Akhirnya disepakati bahwa naskah proklamasi itu hanya akan ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta ya sebagai atas nama bangsa Indonesia. Nah, pembacaan naskah proklamasi akhirnya disepakati akan dibacakan keesokan harinya, pagi hari, di kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ya, pembacaan proklamasi akan dilaksanakan sesederhana mungkin ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, diantaranya yang satu menimbulkan keramaian, di mana jika terjadi keramaian yang berlebihan, dikhawatirkan akan menimbulkan sikap represif dari tentara Jepang di Jakarta pada waktu itu. Nah, bendera yang dikibarkan dalam upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus itu dijahit oleh Ibu Fatmawati, yang merupakan istri dari Bung Karno, dan pembacaan proklamasi itu dilaksanakan pukul 10 pagi, yang dilanjutkan dengan upacara pengibaran bendera oleh S. Suhud dan Latif Hendra Ningrat. Acara kemudian ditutup dengan sambutan Wakil Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, di gambar ini adalah suasana pembacaan naskah proklamasi, ini suasana pengibaran bendera merah putih, dan ini adalah suasana pembacaan doa dalam pembacaan naskah proklamasi. Nah, setelah dilaksanakan proklamasi kemerdekaan, akhirnya informasi-informasi tentang Indonesia sudah merdeka dan Indonesia sudah menyatakan proklamasi kemerdekaannya itu banyak menyebar. Salah satu media menyebarkan berita kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah media cetak. Nah, ya kalian lihat di sini, tanggal 17 Agustus 1945, kantor berita Domei dan Asia Raya di Jakarta itu dilarang oleh Jepang untuk memberitakan proklamasi kemerdekaan. Nah, kenapa Jepang melarang? Ya, tadi karena Bapak sebutkan di awal, kondisi Indonesia itu status quo. Dalam penandatanganan perjanjian penyerahan Jepang kepada sekutu di sana tulis bahwa kondisi daerah-daerah jajahan Jepang itu harus berada dalam kondisi status quo. Jadi sekutu meminta daerah jajahan Jepang itu jangan dimerdekakan dulu, tapi statusnya status quo. Dan nasib daerah-daerah jajahan itu akan dibicarakan dalam perjanjian selanjutnya. Nah, oleh sebab itu, Jepang merasa bertanggung jawab agar kondisi di Indonesia tidak kacau menurut versi mereka, dan akhirnya Jepang mengambil tindakan melarang pemberitaan pembacaan proklamasi kemerdekaan. Ya, dalam hal ini melarang kantor berita Domei dan Asia Raya menyebarkan berita proklamasi tersebut. Nah, kemudian keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, meskipun dilarang, Asia Raya tetap mengumumkan informasi bahagia bahwa Indonesia sudah merdeka, dan bahkan Asia Raya mengumumkan bahwa Soekarno dan Hatta itu adalah presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Nah, Koran Suara Asia di Surabaya juga memuat naskah proklamasi kemerdekaan. Dan tanggal 19 Februari 1946 itu Koran Merdeka, hasil pengalihan dari Asia Raya, menjadi koran pertama yang memuat foto proklamasi kemerdekaan. Nah, selain surat kabar, berita proklamasi juga disiarkan melalui kantor berita Domei atau kantor berita Antara sekarang. Ada juga yang melalui pamflet, bahkan ada yang melalui coretan-coretan dinding atau mural. Contoh coretan dinding atau mural itu seperti ini. Jadi tembok-tembok di bangunan-bangunan itu digunakan menjadi media untuk menyampaikan informasi. Salah satunya ini menyampaikan informasi kemerdekaan, dengan harapan setiap orang yang melintas mau membacanya ya, dan disampaikan
di daerahnya masing-masing atau disampaikan di setiap wilayah yang dia kunjungi atau disampaikan kepada setiap orang-orang yang mereka temui. Nah, mungkin itu ya pembahasan kita kali ini. Nah, di layar di sini ada jawaban dari tugas yang sudah Bapak berikan di pertemuan sebelumnya, yaitu tugas tentang LKS bab pendudukan Jepang. Di sini ada jawaban terkait 10 soal PG yang sudah kalian kerjakan kemarin dan 5 esai yang sudah kalian kerjakan kemarin. Nanti bisa kalian pause video ini untuk membaca ya, untuk membaca kunci jawaban ini. Silahkan nanti kalian koreksi jawaban kalian, kalian salin jawaban ini ke LKS kalian, ya. Nanti bisa jadi di PAS atau PAT, ya. PAT nanti Bapak akan memunculkan soal-soal yang seperti ini juga. Jadi nanti kalian sudah tahu jawabannya, sudah paham. Nah, mungkin itu saja dari Bapak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.